Perkenalkan, nama saya Funianita Fanggidaya, NIM 101 2021 0016, kelas C semester 5. Di sini saya merangkum sedikit tentang materi sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua itu landasan sosial pendidikan. Yang pertama saya ingin menjelaskan sistem sosial dan hubungan sosial dengan pendidikan. Sistem sosial dan hubungan dengan pendidikan adalah pengembangan peserta didik, merupakan pendidikan di mana seorang guru dituntut untuk memahami, mengawali dari setiap tahap perkembangan agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian dalam pendidikan juga harus ada perkembangan yang harus dikawal dengan lingkungan peserta didik, yaitu meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan seperti itu dapat mempengaruhi pola pikir anak dan juga tingkah laku peserta didik. Dan kemudian sekolah juga merupakan institusi sosial yang tidak luput dari pengaruh-pengaruh kebudayaan. Karena sebagai institusi sekolah, organisasi yang unik termasuk pola interaksi sosial di antara para anggotanya yang setuju dengan kebudayaan sekolah. Yang pertama itu struktur sosial. Struktur sosial merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat yang berkumpul atau dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Yang kedua itu pola komunikasi. Dalam pola komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang. Yang ketiga itu iklim sosial. Merupakan kewajiban masyarakat yang sangat penting agar interaksi berlangsung dengan baik oleh guru, siswa, dan orang tua. Ada juga faktor-faktor pendorong sistem sosial dan dalam hubungan pendidik, yaitu satu, secara umum sistem sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau dengan kelompok-kelompok yang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Seseorang dapat berbicara tentang interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berupa kontak sosial dan komunikasi. Di dalam interaksi sosial juga dapat timbul karena beberapa faktor pendukung atau pengarah. Interaksi sosial itu dilandasi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam diri manusia itu sendiri maupun faktor dari luar manusia. Faktor dari dalam manusia itu meliputi yang pertama itu dorongan kodrati sebagai makhluk sosial, yang kedua itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan, yang ketiga dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain melalui imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Sementara dari luar manusia adalah dorongan rasa ingin tahu yang menyebabkan manusia berinteraksi dengan sesamanya. Untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut ada beberapa faktor, yaitu satu, imitasi. Imitasi itu artinya tidak meniru perilaku, ucapan, sikap, atau penampilan seseorang. Imitasi mempunyai pengaruh positif ketika yang ditiru adalah individu atau kelompok berperilaku baik berdasarkan situasi tersebut, maka ia akan menjadi pengaruh baik. Tapi jika ia berpengaruh negatif, maka ia juga akan mengikuti dan berperilaku buruk. Contohnya seperti seorang anak cenderung meniru perilaku ayahnya. Jika ayahnya rajin beribadat, berbuat baik, maka perilaku anak itu akan seperti ayahnya, yaitu beribadat, berperilaku baik, dan juga bekerja keras. Kedua, sugesti. Sugesti adalah tindakan seorang untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan atau sikap yang dianut. Sugesti umumnya berasal dari orang-orang yang berwibawa, karismatik, atau orang-orang yang berpengaruh. Misalnya, orang tua adalah atau ada yang lain-lain minoritas. Seseorang yang mendapatkan hanya karena itu satu-satunya orang yang berpendapat demikian dapat dikatakan telah tersugesti. Contoh, ketika ketua kelas merupakan seorang siswa yang berprestasi di bidang akademik dan olahraga, sedangkan teman yang lainnya tidak dan tidak memiliki sifat dan karakter, bahkan malas dan tidak pernah mengerjakan tugas. Kemudian ketua kelas pun memberikan pandangan dan arahan yang positif agar teman-temannya yang malas dapat berubah. Itu juga masuk dalam sugesti. 3. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seorang untuk menjadikan dirinya serupa dengan orang lain. Contohnya seperti seorang adik itu ingin mengidentifikasi dirinya dengan kakaknya yang lulus dengan predikat yang sangat memuaskan di
bangku perkuliahan. Maka dengan itu adiknya mulai belajar lebih giat berpakaian atau menghabiskan waktu yang sama seperti kakaknya. Keempat itu simpati. Simpati terjadi ketika seseorang tertarik pada orang lain. Ketertarikan itu didorong oleh keinginan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain. Contoh, memberikan ucapan bela sungkawa kepada orang lain yang terkena musibah. Yang kelima, empati. Empati adalah perasaan ketertarikan yang mendalam kepada orang lain. Empati lebih berpengaruh dibandingkan simpati. Contoh, seorang ibu yang merasa sangat sedih karena anaknya sakit keras, itu juga masuk dalam kategori 5. Keenam, motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada seorang individu dan juga kepada individu lain. Motivasi bertujuan agar orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan. Kemudian kita masuk ke dalam kedua, landasan sosial pendidikan. Pertama, kita harus mengetahui landasan sosial pendidikan itu menekankan pada pendidikan dalam prosesnya yang memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat ataupun sebuah bangsa. Kondisi sosial suatu masyarakat akan mempengaruhi penyelenggaraan bidang pendidikan seperti proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pola kerjasama sekolah dengan masyarakat. Landasan sosial pendidikan mencakupi kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruhi dalam perkembangan pendidikan. Dan kemudian sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Itu yang pertama itu karakteristik sosial budaya pendidikan. Potensi yang dimiliki manusia yaitu otak mampu menghasilkan kebudayaan. Hasil dengan potensi yang tercermin dari berbagai hasil manusia merupakan sumber pembentukan kebudayaan, dan kebudayaan merupakan pengalaman universal manusia, manifestasi lokal dan bersifat unik. Semua masyarakat memiliki unsur budaya bahasa, tetapi tidak ada dua bahasa yang identik sama. Masing-masing kebudayaan memiliki kekerabatan dan persamaan, tetapi tidak identik. Keragaman atau keunikan dari unsur-unsur sosial budaya terbentuk karena adanya keragaman lingkungan dan sejarah perkembangan suatu masyarakat. Berdasarkan kajian tentang sosial budaya, mengidentifikasikan karakteristik kebudayaan yang bersifat universal, yaitu yang pertama itu kebudayaan dipelajari dan bukan bersifat insting. Kebudayaan tidak dapat diselidiki asal-usulnya dari gen atau kromosomnya. Yang kedua itu kebudayaan ditanamkan. Generasi baru tidak memiliki pilihan tentang kurikulum kebudayaan. Hanya manusia yang dapat menyampaikan warisan sosialnya dan generasi berikutnya dan dapat menyerapkan dan mengembangkan. Yang ketiga, kebudayaan bersifat sosial, dimiliki bersama oleh manusia dan berbagai masyarakat yang terorganisasi. Berikutnya adalah kebudayaan bersifat gagasan. Kebiasaan-kebiasaan kelompok dikonsepsikan atau diungkapkan sebagai norma-norma ideal atau pola berperilaku. Berikut, kebudayaan sampai pada satu tingkat memuaskan individu demi kebutuhan kelompok sosial. Secara budaya dapat didefinisikan. Kemudian integratif, tekanan ke arah konsisten dalam setiap kebudayaan. Jika tidak, maka konflik akan cepat menghancurkannya. Kebudayaan yang terintegratif dengan baik memiliki kepaduan sosial di antara institusi dan kelompok sosial yang mendukung kebudayaan tersebut. Transmisi sosial budaya pendidikan. Kita melihat lagi kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara terminologis. Istilah tersebut mencakup kebudayaan sosialisasi atau dalam permasyarakatan, pendidikan, dan sekolahan. Kebudayaan merupakan proses pembiasaan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan dalam batas yang diizinkan secara norma oleh suatu kebudayaan. Pendidikan mengandung unsur pembelajaran dan kebudayaan dipelajari dan dikembangkan dengan belajar. Lembaga pendidikan merupakan institusi yang secara sengaja dan sistematis melaksanakan kegiatan belajar dengan berusaha mewariskan dan mengembangkan individu sebagai peserta didik, yaitu bertujuan untuk memiliki pengetahuan bermoral dan keterampilan. Hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama.
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan zaman, sehingga di dalam penentuan tujuan dan proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus selalu berakar pada budaya atau karakter nasional, dan di sisi lain pendidikan juga harus mampu memenuhi tuntutan zaman, apalagi di era globalisasi yang bisa diterima oleh pasar global. Oleh karena itu, orientasi pendidikan harus selalu merujuk pada dua hal yang penting, yaitu satu, melestarikan karakter nasional, kedua, menciptakan lulusan yang dapat bersaing secara kompetitif di pasar global atau mencetak manusia yang bertindak lokal dan berpikir global. Peran sekolah adalah sebagai pewaris, pelihara, dan pembaruan kebudayaan. Guru bekerja sama dengan peserta didik meningkatkan kesejahteraan dan menerjemahkan konsep budaya dengan cara berbeda-beda, yaitu yang pertama itu hominisasi. Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia dan ekologinya, seperti memperhatikan makanan, beranak piak, memerlukan pemukiman, dan bekerja untuk menopang kehidupan. Kedua, humanisasi. Pendidikan melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang bermoral berarti bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu bahwa manusia harus hidup bersama-sama dengan sesama atau manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa. Dan yang berikutnya adalah refleksi pribadi mengenai sistem sosial dan hubungan dengan pendidikan. Landasan sosial dalam pendidikan, hubungannya dengan pendidikan agama Kristen. Menurut saya dalam kebudayaan atau dalam pendidikan, hubungan yang sangat baik itu dikaitkan dalam sistem sosial atau landasan pendidikan. Karena dalam setiap kebudayaan, dalam setiap pendidikan harus ada kebudayaan yang dapat mencerminkan faktor atau kehidupan seseorang, dan sistem sosial harus diterapkan dalam pendidikan, dalam kehidupan atau hubungan dengan pendidikan agama Kristen, di mana bahwa pendidikan itu sangat penting dan juga kebudayaan itu sangat penting dalam sebuah pendidikan. Maka dari itu hubungan antara pendidikan dan budaya itu sangat terkaitan dan sangat saling membutuhkan, karena demi mengembangkan masa depan para peserta didik dan juga membangun bangsa dan negara. Demikian sedikit rangkuman materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.